One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini, akan dibahas mengenai alur cerita film Pemak, film horor Thailand yang tayang pada tahun 2013. Pemeran utama film ini adalah Mario Maurer yang berperan sebagai Mak dan Davika Hon yang berperan sebagai Nak. Film ini diawali dengan seorang ibu yang minta tolong karena ingin melahirkan. Lalu film masuk dengan suasana Mak dan 4 temannya, yang bernama Ter, Puak, Sin dan Ei. Mereka berada dalam tenda di medan perang. Mereka terlihat putus asa dengan kekalahannya, namun di tengah keputusasaan itu, salah seorang temannya memompa semangat dan mereka kembali semangat dalam berjuang. Tapi semua itu tak berguna, karena tentara musuh menggunakan senapan sedangkan mereka dan pejuang lainnya hanya menggunakan senjata, seperti pedang dan panah. Alhasil mereka kembali kalah. Setelah perang berakhir, Mak mengundang keempat temannya ke rumahnya di kota Prahanong dan memperkenalkan mereka pada istrinya yang cantik bernama Nak. Ternyata perempuan yang melahirkan di pembuka film tadi adalah istri Mak yang dia tinggal saat berperang. Ia pun menjumpai anaknya dan ia menamai anaknya Dang. Namun teman-teman Mak merasa bahwa istri Mak seperti agak aneh dan kerap kali mereka melihat keganjilan. Seperti saat Sin menjemput Mak, ia melihat bahwa rumah itu adalah reruntuhan bobrok yang tidak dirawat selama berbulan-bulan karena salah satu tangga pecah. Bahkan ranjang bayi yang seharusnya ditempati oleh putra Mak dan Nak untuk tidur, bergoyang dengan sendirinya. Dan kemudian dia melihat Nak mengulurkan lengan panjang yang tidak wajar untuk mengambil jeruk nipis yang jatuh di bawah rumah. Akhirnya teman-teman Mak tahu bahwa Nak adalah hantu. Ternyata saat Nak berjuang sendirian dengan susah payah untuk melahirkan bayinya, dia berusaha memanggil bantuan, tapi dia terlalu lemah untuk didengar. Tak lama setelah itu, desas-desus mulai beredar di desa, bahwa Nak telah meninggal dalam proses persalinan dan sekarang menjadi hantu dari bentuk yang sangat kuat yang menghantui rumah tersebut. Penduduk desa di lingkungan itu kemudian mendengarnya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk bayinya, bahkan Nak menakuti penduduk desa hingga meringkuk ketakutan. Di saat malam hari, Sin dan Ter menemui Mak di depan rumahnya. Mereka ingin memberitahu bahwa istrinya adalah hantu, namun belum sempat terucap, istri Mak langsung menghampiri di samping Mak yang membuat mereka ketakutan. Tak lama kemudian, Puak dan Ei datang. Dan akhirnya mereka yang awalnya ingin mengatakan istrinya Mak adalah hantu, menjadi berkata bahwa istrinya Mak itu cantik sekali, karena saking ketakutannya. Tak sampai di situ ketakutan mereka berempat, istrinya Mak mengatakan kepada suaminya untuk mengajak keempat temannya makan malam di rumahnya. Mereka pun dengan berat hati mengiyakan. 4 teman Mak dihidangkan makanan yang menjijikan, seperti daun kering dan ulat-ulat yang masih hidup. Mereka hendak menolak untuk memakan, namun karena terus didesak, akhirnya mereka memakan makanan itu. Selanjutnya mereka ingin pulang, Mak kembali menyuruh salah satu dari mereka untuk menggendong anaknya, dan Dang pun dipangku oleh Sin. Mereka semakin dibuat larut oleh Mak, kali ini Mak mengajak mereka bermain tebak gaya seperti saat di medan perang. Mereka kemudian bermain tebak-tebakan, salah satunya melibatkan permainan kata pisua, yang artinya, kupu-kupu, yang mengharuskan Nak untuk digambarkan sebagai hantu, pi. Mak kemudian mengabaikan semua peringatan mereka, menyatakan bahwa mereka bukan lagi temannya, dan mengusir mereka. Setelah itu, bukannya Mak makin sadar bahwa istrinya hantu, malah dirinya semakin cinta dengan istrinya dan makin romantis. Mereka berjalan ke pasar malam, namun istrinya menggunakan topeng di sepanjang mereka jalan. Mereka bermain komedi putar, membeli dan memainkan permainan lainnya hingga memasuki rumah hantu. Saat memasuki rumah hantu, 4 temannya mengikuti dari belakang yang ingin menyelamatkan Mak dengan cara menyergapnya, namun istrinya mengetahui hal itu, dan mereka pun lari berhamburan dengan membawa Mak seperti tawanan pergi dari dalam rumah hantu menuju ke sebuah hutan. Temannya menyuruh Mak melihat istrinya di antara 2 kakinya dengan benar, namun Mak tetap mengatakan bahwa istrinya belum mati. Tiba-tiba luka lama Mak saat masa perang terbuka. Teman-temannya terkejut melihat betapa lambat penyembuhannya. Dari kejauhan Ter dan Sin berpikir tentang Mak yang tidak melihat istrinya sebagai hantu. Mereka menyadari kalau Mak dan Nak terikat dengan cincin pernikahan yang dipakai oleh keduanya.
Sontak saja Ter dan Shin membuka tangan Mark dan mengambil cincinnya. Namun ternyata cincinnya tidak berada di tangan, melainkan dikalungkan oleh Mark. Langsung saja Ter mengeluarkan beras suci yang disiapkannya sedari tadi kepada Mark. Teman-temannya menyimpulkan bahwa Mark adalah seorang hantu juga, karena bereaksi kesakitan ketika mereka menyerangnya dengan beras suci. Teman-teman kemudian melarikan diri dari teman mereka yang terluka, dan menyelamatkan Nak karena ada yang menginginkan kecantikan Nak. Mereka berempat menyelamatkan Nak dengan perahu. Di tengah jalan, perahu mereka hampir tenggelam dan mereka harus membuang semua barang bawaannya, termasuk dayung perahu. Tiba-tiba Mark muncul dan mendekat kepada mereka. Namun ternyata Mark keram dan mereka heran, kenapa hantu bisa keram saat berenang. Mereka akhirnya menyadari kalau Mark bukan hantu. Mereka pun menaikkan Mark ke atas perahu. Tak lama kemudian, Ter menuduh adalah hantu karena mempunyai cincin yang sama seperti Mark dan Nak. Ter pun menendang dari perahu, karena mengira ia adalah hantu. Mereka pun kembali berusaha melarikan diri. Tetapi, karena mereka kehilangan dayung di perahu sebelumnya, mereka tidak bisa bergerak. Di saat yang bersamaan, istri Mark memberikan sebuah pendayung kepada Ter. Tak lama mendayung, Ter pun kebingungan, karena sebelumnya dayung sudah mereka lempar jauh dan tak mungkin bisa diambil. Ter berdiri dan menengok dari dua kakinya, untuk memastikan siapa di antara mereka yang benar-benar seorang hantu. Dan memang ternyata hantunya adalah Nak, istrinya Mark. Mereka lalu memasuki sebuah kuil dan dibantu oleh Tok Sami, seorang biksu kuil yang memerintahkan apapun yang terjadi jangan keluar dari tali yang sudah dia buat. Perlawanan kepada Nak pun dilakukan, mulai dari air suci yang dicipratkan, sampai akhirnya air itu tumpah ke baju Puak karena menahan Mark yang ingin mendatangi istrinya. Namun itu tidak menjadi masalah karena mereka masih punya beras suci, tapi Shin malah memberikannya kepada burung yang hinggap di dekat mereka. Tetapi selama mereka masih berada di dalam tali tersebut, mereka aman. Tanpa diduga Mark menendang biksu yang membuat biksu Sami terpental keluar tali, dan talinya menjadi rusak. Alhasil biksu itu pergi melarikan diri dan meninggalkan Mark dan 3 temannya. Nak sangat marah, dirinya mengunci Mark dan teman-temannya di dalam kuil yang suasananya sangat mencekam. Namun di saat bersamaan, datang. Mereka menyadari kalau ternyata bukanlah hantu dan mereka kembali dalam formasi semula dalam rasa takut karena Nak semakin marah. Nak hanya ingin dirinya dan Mark hidup bahagia tanpa ada yang mengganggunya. Namun Ter menjawab bahwa hantu tidak boleh hidup dengan Mark. Disitulah Nak merasa sangat marah dan dirinya mengatakan bahwa kalau dirinya tidak boleh bersama Mark di sini, maka Mark harus ikut dengannya. Lalu tangan Nak menjulur ke arah Mark. Namun Mark tidak menjauh dari uluran tangan Nak, melainkan mendekatkan langkahnya dengan tangisan pasrah di wajahnya, mungkin karena Mark sangat cinta dengan Nak. Namun bukannya hendak mencekik Mark, ternyata tangan Nak mengusap air mata Mark. Nak melihat ketulusan Mark dalam mencintainya, dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata Mark sudah mengetahui bahwa istrinya adalah seorang hantu sejak makan malam di rumahnya bersama teman-temannya pada waktu itu. Mark rela memakan daun kering yang diberikan oleh seorang hantu untuk tetap bisa hidup bersamanya. Jadi Mark bukan orang yang bodoh, melainkan orang yang sangat mencintai pasangannya, bahkan saat menjadi hantu sekalipun. Dibandingkan takut mati, Mark malah jauh lebih takut hidup tanpa Nak. Keduanya lalu berpelukan dan berdamai dengan air mata. Teman-temannya terharu melihat mereka. Akhirnya Mark dan teman-temannya bersatu kembali untuk terus menjadi sahabat. Mereka bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan satu sama lain lagi, bahkan jika salah satu dari mereka mati. Dalam adegan kredit, Mark, istrinya, dan keempat temannya hidup bahagia di desa. Nak menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk melakukan tugas rumah, bermain tebak-tebakan dan membantu Mark menang untuk pertama kalinya, menakut-nakuti penduduk desa yang mencoba mengusirnya dan bahkan menjalankan atraksi rumah berhantu di kota. Terungkap bahwa anaknya, Dang, juga memiliki beberapa kemampuan supernatural, meskipun dia masih bayi. Itulah alur cerita film Pemak, yang merupakan film horor komedi romantis Thailand paling laris sepanjang masa. Bagi yang sudah pernah menontonnya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe Nonton Bareng.